Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran Forkopimda Kalimantan Utara. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota seprovinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Utara, Kapolres Kapolresta seprovinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Selor, Tarakan dan Nunukan, serta segenap tamu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Acara penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding antara Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Komando Resor Militer 092 Maharajalila, dan Komando Daerah Angkatan Laut 13 tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terselenggara di Tanjung Selor 27 Januari 2026. Dan hadirin, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Segenap hadirin, kami mohon berdiri. Himne Mahkamah Agung.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, agar acara ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan, marilah kita berdoa bersama. Dan doa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan. Kepada yang kami hormati, Bapak R. Abdul Beri HI SAG MHOM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pada saat ini kami pimpin dengan tata cara agama Islam, bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyiat wa tarfa'ana biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ya fa'alul lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, di pagi hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan MOU perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jadikanlah acara ini acara yang Engkau rahmati, acara yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ini merupakan pengabdian kami dan pelayanan kami kepada masyarakat. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami setelahnya adalah perpisahan yang terjaga dari dosa. Allahumma arinal haqqo haqqo warsuqna tibaa wa arinal batila batila warsuqna jatinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkan pula kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Bambang Supriyastoto, SHMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. H. Zainal Abaliwang SHMHUM. Yang saya hormati, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ahmad Jupri SEMM. Terima kasih. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kapsubdit Bankum Polda Kaltara, Bapak AKBP Roberto Afrianza, AMD SAK. Terima kasih.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Bapak Yudi Indra Gunawan SHMH. Terima kasih. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Hakim Tinggi, Bapak Burhanuddin SHMH. Terima kasih. Komandan Korem 092 Maharajalila, Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Brigjen TNI Muhammad Sahroni SEM Han, atau yang mewakili. Komandan Daerah TNI Angkatan Laut 13 Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Danposal Tanjung Selor, Bapak Kapten Putu SI Putu Ramaya. Terima kasih. Bapak Komandan Lanut Anang Busra, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Komandan Detasemen TNI AU Tanjung Selor, Bapak Kapten Khusus Badru Tamam, SSY SHMH CHKOM. Terima kasih. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Humas Katolik, Bapak Kristianus Lembang SE. Terima kasih. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Utara, Bapak Sindu Sanjaya Aji AKMM. Terima kasih. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Mustaqim SST SE MSI. Terima kasih. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Hadeni Haryanto SEMM. Terima kasih. Para staf ahli gubernur dan asisten serta para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Setelah Bapak Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, Bapak Kapolres dan Kapolresta se-Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, serta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, para ketua, sekretaris, dan juga wakil ketua panitera Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Setelah hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat kami. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat melaksanakan MOU atau nota kesepahaman tentang perlindungan hak-hak perempuan dan pasca perceraian dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan DPRD Kalimantan Utara, dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Komando Resort Militer 092 Maharajalila, dan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 13. Ini alhamdulillah bisa tercapai untuk penandatangan untuk saat ini. Karena sudah tertunda 3 kali kalau nggak salah, atau 2 kali, dan ini yang ketiga kalinya. Karena kesibukan masing-masing, terutama Pak Gubernur yang banyak kesibukannya, sehingga baru sekarang bisa tercapai. Oleh karena itu kita syukur alhamdulillah bisa tercapai pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi kita mendengarkan semuanya bahwa kita diadakan lagu himne Mahkamah Agung. Banyak yang belum tahu bahwa pengadilan agama itu adalah di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sebenarnya sejak reformasi itu, negara sudah menetapkan pakai trias politika. Ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Eksekutif adalah legislatif adalah DPR, eksekutif pemerintah, dan yudikatif atau yudisial adalah
pengadilan. Nah, kalau dulu pada zaman Orde Baru, semuanya adalah di bawah departemen masing-masing. PN di bawah Departemen Kehakiman, PA di bawah Departemen Agama waktu itu. Militer di bawah Hankam dan Tun di bawah Mendagri kalau tidak salah begitu. Nah, setelah adanya reformasi itu, maka digabung pengadilan itu menjadi yudikatif satu atap di bawah Mahkamah Agung. Nah, itu ada pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2029 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi itu disebutkan bahwa pengadilan umum bukan pengadilan negeri, adanya apa namanya undang-undang, pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Nah, 4 pilar inilah satu atap sekarang. Mulai waktu itu dikasih waktu 5 tahun, akhirnya 2004 semuanya sudah gabung satu atap di bawah Mahkamah Agung. Sehingga apa istilahnya, kalau kita lihat gedung-gedung di Mahkamah Agung, walaupun PN, Tun, dan Dinamik, itu sama. Ada 4 pilar di depan. Itu pilar menunjukkan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Nah itu kedudukan PA. Kalau dulu memang betul di bawah Departemen Agama. Nah karena banyak yang belum tahu, maka saya ungkapkan biar semua bisa mengetahui. Sedang kewenangannya, menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, itu bukan hanya perceraian. Yang selama ini katakan, pengadilan agama ya, oh tempatnya cerai. Ya betul tempat cerai. Gitu loh. Tapi bukan hanya cerai saja kewenangannya itu. Jadi menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 itu adalah yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Lah untuk perkawinannya sendiri itu ada 11 poin, yaitu yang pertama masalah apa istilahnya harta bersama, asal usul anak, ada pengangkatan anak, ada perceraian, cerai gugat, dan cerai talak. Itu bedanya kalau cerai talak itu diajukan oleh yang laki-laki, kalau cerai gugat diajukan oleh yang perempuan. Sebab produknya akan berbeda. Kalau yang diajukan laki-laki nanti diizinkan untuk mengikrarkan talak. Karena ikrar talak haknya laki-laki. Tapi kalau cerai gugat dengan putusan hakim sudah putus. Tinggal nunggu ingkrah atau kekuatan hukum tetap. Nah inilah artinya ada nafkah anak, ada mantan istri, pencegahan pembatalan perkawinan, dan lain sebagainya. Ada satu lagi izin poligami, kalau yang mau poligami harus izin gitu. Ya, harus memenuhi syarat-syarat. Jadi bukan hanya cerai saja. Ekonomi syariah ini bukan hanya untuk orang Islam. Di Jakarta itu banyak sekali, mohon maaf, Cina-Cina juga di ekonomi syariah. Kalau ada perkara, sehingga di pengadilan agama juga. Karena kewenangannya yang diberikan negara untuk ekonomi syariah di pengadilan agama. Itu bukan hanya ekonomi syariah, banyak sekali. Ada apa asuransi syariah dan lain sebagainya. Nah, ini artinya apa? Bahwa pengadilan agama tidak hanya cerai. Kadang-kadang cerai. Cerai di kita sembarang apa dikata, tapi kalau ada cerai itu ada ininya, harta bersamanya, bahkan bersamanya itu banyak hartanya, itu juga umpamanya ada harta bersamanya di bank. Kan biasa sekarang nyumping bank, pembagian harta bersama di bank. Hakim harus tahu hukum perbankan. Ada tanah yang banyak, hakim harus tahu hukum pertanahan. Ada asuransi, hakim harus tahu hukum asuransi. Jadi melebar banyak sekali itu. Ada yang kadang-kadang di luar negeri. Dulu di Jakarta Pusat itu ada hartanya yang di Arab Saudi, ada yang di Malaysia. Nah itu juga harus tahu hukum harta itu. Nah kalau di sini mungkin nunukan dengan apa tahu, bisa saja punya harta di Tawo situ. Nah itu luar negeri sudah. Timur-timur aja sekarang sudah luar negeri. Jadi harus tahu hakim itu.
Kelihatannya sepele perceraian, tapi kalau sudah pembagian harta atau pembagian waris, itu harta bisa di mana-mana. Nah, ini yang perlu kami sosialisasikan. Sedangkan tugas pokok pengadilan itu sebenarnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Jadi kita nggak boleh mencari-cari perkara. Jadi hanya menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan. Nah, di menyelesaikan inilah yang diistilahkan melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi. Nah, di eksekusi ini kadang-kadang kalau pengadilan agama menetapkan ada pembebanan kepada mantan suami kepada istrinya dan anaknya, kadang-kadang nggak dibayarkan. Sampai setahun baru dimintakan eksekusi. Bayar lagi. Padahal nggak seberapa. Karena biasanya hanya nafkah idah. Nafkah idah itu nafkah tunggu yang 3 bulan itu masih kewajiban suami. Nafkah mut'ah. Mut'ah itu supaya senang dicerai itu kasih nafkah yang lebih besar. Atau nafkah madiyah. Nafkah yang lalu yang belum dibayar. Nafkah utang. Nah, yang paling pokok ini adalah nafkah anak. Sebab anak ini tiap bulan, kalau yang nafkah tadi yang untuk istri hanya sekali. Kalau anak setiap bulan berapa, dan ini kasihan anaknya kalau nggak dikasih-kasih itu. Padahal semakin besar. Dan dia memang tiap tahun ada peningkatan-peningkatan. Nah, di sini kita hadir untuk mengadakan MOU tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Di sini kita hadir. Karena pengadilan itu selain tugas pokok tadi adalah juga tugas yang lain, yaitu pelayanan masyarakat. Bukan hanya pengadilan, insya Allah semua instansi itu adalah pelayanan masyarakat. Nah, gimana supaya melayani masyarakat supaya bagus? Di antaranya ada inovasi-inovasi. Di pengadilan ada sudah sekarang inovasi secara elektronik, itu adalah dengan e-court. E-court ini adalah kita nggak usah datang ke pengadilan untuk beracara itu, cukup dari rumah, nanti jawab-menjawab dan lain sebagainya, kecuali pada saat pembuktian harus di pengadilan. Tapi selain pembuktian nggak di pengadilan, dari rumah cukup. Ada lagi EAC, elektronik akte cerai. Kalau dulu mengambil akte cerai harus ke pengadilan, sekarang bisa download. Nah, ini adalah pelayanan untuk meringankan. Termasuk hari ini kita mengadakan MOU itu adalah kalau ada pembebanan dan orang-orang yang dibebani itu, mudah-mudahan nggak ada yang cerai ini dari ini, nggak ada yang cerai, itu dengan adanya MOU nanti langsung potong gaji. Nggak perlu dimintakan eksekusi. Dan ini jangan disalahkan PP 10 yang umpamanya harus sepertiga, bukan itu. Di pengadilan agama yang tadi aja, masalah nafkah idah, mut'ah, madiyah, dan nafkah anak. Nah, ini aja yang untuk dipotong. Untuk istri sekali saja, tapi kalau untuk anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Nah, inilah negara hadir untuk membantu perempuan dan anak untuk eksekusi pasca perceraian. Nah, ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya MOU atau kesepahaman ini, sehingga antisipasi kalau ada bapak-bapak di instansi bapak ada yang bercerai, nah ini sudah ada MOU-nya, langsung bisa dieksekusi tanpa harus menunggu permintaan eksekusi. Ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Selanjutnya saya mau mohon pamit ini. Pak Waka saya dulu ke depan juga karena juga pamit nih. Kalau perlu monggo Pak Waka. Oh enggak, ya sudah. Jadi gini Bapak Ibu, saya bertugas di sini 7 bulan pas. Kemarin dapat surat TPM mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Nanti tanggal 3 Februari ini, jadi hari Selasa ya depan ini,
seminggu lagi saya dilantik di Mahkamah Agung bersama 5 orang yang lain, berarti 6 orang yang dilantik. Sehingga nanti hari Minggu saya sudah pergi ke sana karena Senin ada gladi resik, Selasa dilantik di Mahkamah Agung. Setelah itu resmi jadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Sudah tidak di Kaltara lagi. Oleh karena itu, saya hubung ada waktu di sini kepada Bapak Gubernur, Bapak DPR, dan semuanya saja, Pak Kajati, Pak Kapolda, KPT, semuanya, saya mohon pamit. Yang pertama, saya terima kasih sudah diterima terutama Pak Gubernur dan Pak DPRD di sini untuk menjadi bagian dari warga Kalimantan Utara walaupun hanya 7 bulan. Saya pakai ini terus ini Pak, apa nih sinyal karena saya menghormati untuk masyarakat Kalimantan Utara. Kalau pertemuan teman saya pakai sinyal. Sekali lagi saya terima kasih atas semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan selama 7 bulan di sini bergaul dengan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami juga mohon maaf Pak Waka, Wakil Ketua ini juga, tapi sudah lama di sini, sudah setahun lebih. Ya, ini Pak Waka juga kena mutasi pulang kampung dia ke Kepri, Kepulauan Riau, pulang kampung. Jadi wakil di PTA Kepri. Nah, jadi nanti yang ganti saya ketua di sini dari Samarinda, wakil Samarinda jadi ketua di sini. Yang ganti Pak Waka dari Diklat Mahkamah Agung nanti jadi wakil di sini. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semuanya, para undangan. Juga terima kasih kepada panitia yang sudah bisa melaksanakan ini. Dan terutama dari Pemprov yang mensupport dan memfasilitasi acara ini. Sekian saja kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Kalimantan Utara kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang SHMH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Pak Ahmad Jupri SMM. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Yudi Indra Gunawan SHMH. Yang saya hormati Kapolda Kaltara yang mewakili, Komandan Korem 092 Marajiri atau mewakili. Yang saya hormati dan anak Busra atau mewakili, dan Kodaeral 13 atau mewakili. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Dr. Haji Bambang Supriyastoto SHMH, dan Wakil Ketua PTA, serta para hakim tinggi dan jajaran Pengadilan Tinggi Agama se-Kalimantan Utara. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Denny Haryanto, beserta para staf ahli dan asisten serta kepala PD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati para bupati dan wali kota se-Kalimantan Utara atau yang mewakili,
hadir Wali Kota Tarakan, Wakil Wali Kota Tarakan. Terima kasih. Wakil Bupati Malino, terima kasih. Yang saya hormati Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Utara Bapak Sindu Sanjaya. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dr. Mustaqim, SST. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili. Dan tamu undangan hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat dan karunia serta kasih sayangnya kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Perguruan Tinggi Agama Kalimantan Utara atas inisiatif dan komitmennya dalam membangun kerjasama lintas lembaga melalui penandatanganan ini melibatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kemudian DPRD Kalimantan Utara, Perguruan Tinggi Kalimantan Utara, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, serta Kodaerah 13 dan Korem 092 Maharaja Lila. Nota kesepakatan ini memaknai bahwa dalam rangka perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan isu ini bukan hanya persoalan hukum semata tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, keadilan sosial dan masa depan generasi bangsa. Kita semua tentu menyadari bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak dalam proses perceraian. Oleh karena itu, negara wajib hadir melalui kebijakan yang terintegrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta sinergi antar lembaga agar hak-hak mereka dapat terlindungi secara optimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan nota kesepakatan ini, dan kami yakin bahwa kerjasama yang terbangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam bentuk koordinasi, pertukaran data, pendampingan, serta langkah-langkah konkret di lapangan. Melalui MOU ini saya berharap terwujud penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, peningkatan kepastian pemenuhan hak pasca perceraian, serta terbangunnya sistem layanan yang terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, saya juga mendorong agar nota kesepakatan ini tidak berhenti pada tataran penandatanganan semata, tetapi ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala, sehingga setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera direspon secara cepat, tepat. Dengan demikian, kerjasama ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak di Kalimantan Utara, serta menjadi contoh praktek baik kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah. Sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur pertahanan dan keamanan merupakan kunci utama untuk menciptakan keadilan yang substantif dan berkeadaban di bumi Benuanta. Dan memang sangat bersyukur bahwa ini oleh-oleh dari Pak Bambang, ya. Sebelum meninggalkan Kaltara, membuat satu oleh-oleh, membuat nota kesepakatan antar beberapa instansi di Kalimantan Utara. Dan ini juga sangat membantu karena, mohon maaf, biasanya laki-laki itu hanya tahunya buat, kemudian setelah cerai dia tidak ingat. Ya, tidak ada namanya bekas anak. Ya, bekas anak itu tidak ada. Tapi kalau bekas istri itu ada.
Tetapi namanya bekas anak itu tidak ada yang namanya bekas anak. Oh, itu bekas anak saya, tidak ada. Kalau anak ya anak. Ya, jadi memang perlu kita apa namanya beri perlindungan, terutama misalnya bagi anggota TNI, Polri, ASN yang ada penghasilan setiap bulan. Ya, itu kalau perlu langsung dipotong gajinya di situ untuk hak anaknya, ya, untuk hak anak, hak pendidikannya, ya, hak apanya kesehatannya, banyak hak-hak anak di situ, ya. Nah, makanya di sini dibuatlah nota kesepahaman ini, ya, supaya pasca perceraian itu anak-anak itu terlindungi. Ya kalau perempuannya mungkin masih bisa lagi cari suami baru, ya kan? Tapi kalau anak nggak mungkin mencari bapak baru dia. Ya. Dan terima kasih Pak Ketua Pilihan Agama yang sudah memprakarsai kegiatan sebelum Bapak meninggalkan Kalimantan Utara, walaupun hanya 7 bulan di Kalimantan Utara, tapi koordinasi kita yang cukup baik selama ini saya nilai. Dan dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat bertugas di tempat yang baru bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Beliau ini pulang kampung ke Tanjung Pinang. Dan kalau Pak Bambang ini masih wilayah Kalimantan aja. Hanya dari utara ke tengah dia. Ya. Dan selamat atas jabatan baru. Selamat berkarya di tempat yang baru. Walaupun saya tahu bahwa Pak Bambang ini sebelumnya memang sudah pernah bertugas di Kalimantan Tengah. Jadi sudah hafal juga Kalimantan Tengah. Makanya tidak perlu jauh-jauh dari Kalimantan Utara. Ya cukup di Kalimantan Tengah saja di sana. Jadi sekali lagi selamat jalan, selamat bertugas di tempat baru. Semoga Bapak bersama Wakil selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses menyertai Bapak berdua di tempat yang baru. Dan kesempatan ini juga ingin menyampaikan manakala selama bertugas di Kalimantan Utara ada hal-hal yang kurang berkenan. Melalui kesempatan ini izinkan saya untuk mohon maaf, beribu-ribu maaf. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan dan izinkan saya untuk menutup dengan pantun. Tapi tadi Pak Bambang ini hanya setengah pantun aja dia. Ya, hanya setengah pantun, hanya 2 bait. Berlayar tenang menyusuri sesayap. Angin sepoi mengantar harapan. Dengan sinergi kita bersikap sigap, hak perempuan dan anak jadi keutamaan. Dari Tanjung Selor menuju Tarakan, langkah seiring membangun peradaban. MOU kita tanda tangani dengan ketulusan demi perempuan dan anak mendapat perlindungan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Mohon izin yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara untuk tetap bertahan di tempat, karena acara akan kita lanjutkan dengan prosesi penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding antara Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu berkenan dengan hormat untuk maju Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara, dan kami juga mengundang dengan hormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk juga dapat maju. Kemudian Kapolda Kalimantan Utara dalam hal ini diwakili oleh Kabitkum, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dalam hal ini diwakili Hakim Tinggi, dan Rem 092 Maharajalela dalam hal ini diwakili oleh Kasrem, dan terakhir dari Komando Daerah Angkatan Laut 13 dan Kodaeral diwakili oleh Danposal AL.
Kami persilakan kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara untuk dapat melakukan prosesi penandatangan MOU, dilanjutkan dengan penandatanganan rencana kerja. Selanjutnya berkenan untuk dapat menandatangani rencana kerja. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan perlihatkan MOU. Kami persilakan kepada juru kamera untuk dapat mengambil gambar. Terima kasih kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara. Dilanjutkan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang akan menandatangani MOU dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dan selanjutnya mohon izin untuk berfoto bersama dengan memperlihatkan MOU yang baru saja ditandatangani. Kami persilakan kepada juru kamera untuk dapat mengambil gambar. Dan untuk selanjutnya mohon izin Kabitkum mewakili Kapolda Kalimantan Utara untuk dapat melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Baik, dilanjutkan dengan berfoto bersama dengan memperlihatkan MOU. Selanjutnya mohon dengan hormat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dilanjutkan dengan berfoto bersama. Terima kasih. Selanjutnya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Selanjutnya berfoto bersama dengan memperlihatkan MOU. Kami persilakan pada juru kamera. Terima kasih. Selanjutnya Kasrem Korem 092 Maharaja Lila mewakili Danrem untuk dapat melakukan penandatanganan MOU.
Dilanjutkan dengan berfoto bersama. Dan kesempatan terakhir kami persilakan kepada Danpos AL, mewakili Dankoda RL 13. Kami persilakan untuk dapat berfoto bersama. Terima kasih. Berkenan kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh jajaran Forkopimda dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat kembali ke tempat duduk semula dan berfoto bersama dengan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini.